Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosada, NPM 18160026, kelas PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu problem, yang artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematika, yaitu ketidaktentuan. Pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka berkembang. Jadi bisa diartikan problematika pendidikan merupakan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara kita, yaitu Indonesia. Masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada rendahnya pemerataan kesempatan belajar atau equity, disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan. Yang kedua, ada rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam atau IPA, matematika, serta bahasa, terutama bahasa Inggris. Padahal, penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek. Yang ketiga, ada rendahnya efisiensi internal, karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan. Yang keempat, ada rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi, yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris, kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi atau padat modal dan padat teknologi. Dengan demikian, pertambahan kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya di negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama, ada masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting, sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Yang kedua, ada masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Langkah-langkah ditempuhi melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain, yang pertama ada membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain, sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru atau impact system. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. Yang pertama ada SD kecil pada daerah terpencil, yang kedua ada sistem guru kunjung, yang ketiga ada SMP terbuka, yang keempat ada kejar paket A dan B, yang kelima belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.